pada tanggal 9 Desember 1947 terjadi peristiwa Rawa Gede, perbuatan keji yang dilakukan Belanda di Indonesia, letaknya di Desa Balongsari, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang. Belanda berusaha mengembalikan kekuasaan kolonialnya. Tentara Belanda melakukan unit pembersihan pasukan TNI dan laskar-laskar Indonesia yang masih melakukan perlawanan terhadap Belanda. Di Jawa Barat ada Kapten Lukas Kustario. Kapten Lukas sudah berkali-kali menyerang patroli dan pos militer Belanda. Tanggal 9 Desember 1947, tentara Belanda mengepung Desa Rawa Gede untuk mencari keberadaan Kapten Lukas. Mereka menggeledah semua rumah dan menanyakan keberadaan Kapten Lukas, tetapi tak satu pun yang memberikan informasi tentang keberadaan Kapten Lukas. Akhirnya, semua laki-laki yang berusia di atas 13 tahun dijejerkan dan dikumpulkan di tempat yang lapang. Mereka ditanya lagi satu persatu tentang keberadaan Kapten Lukas, tetapi mereka tetap tidak memberitahu keberadaan Kapten Lukas. Akhirnya, mereka ditembaki satu persatu oleh pasukan Belanda. Karena keadaan yang ricuh, banyak dari mereka yang hendak melarikan diri dari Rawa Gede, tetapi Belanda sudah mengepung Desa Rawa Gede tersebut. Keesokan harinya, Belanda meninggalkan desa tersebut. Para wanita mencari keberadaan jenazah keluarganya. Para wanita mengubur keberadaan keluarganya dengan kurang layak. Para wanita hanya mampu menggali setengah meter. Selimut dan kelambu dijadikan sebagai pengganti kain kafan. Daun pintu sebagai pengganti papan penutup jenazah, dan kemudian diuruk dengan tanah menggunakan bedong. April 2008, maju 9 orang janda dan 1 korban selamat untuk mengajukan tuntutan dengan didampingi oleh Lisbeth Zegveld. 14 September 2012, Den Haag menyatakan bahwa pemerintah Belanda bersalah dan harus bertanggung jawab dan harus memberikan kompensasi berupa uang bagi keluarga korban yang ditinggalkan. Masing-masing mendapatkan 243 juta untuk 10 orang. 171 ahli waris lainnya menginginkan kompensasi dari Belanda juga. Akhirnya, 50% uang dari 10 orang tersebut dipotong dan dibagikan ke 171 ahli waris lainnya. Ternyata orang dibenci tapi dikagumi, dipatungkan di sana Pak Lukas ini. Kan gitu ya. Ternyata Lukas Kustario begundal Karawang. Pada tahun 1951, dari 483 makam, ada 181 makam yang dipindahkan ke makam Rawa Gede ini. Nah, dan untuk situs Rawa Gede ini diresmikan pada tanggal 12 Juli 1996 dan dikelola langsung oleh Bapak Sukarman yang sekaligus merupakan kepala dari Ketua Yayasan Rawa Gede di sini, seperti itu. Jadi ini adalah sedikit gambaran tentang peristiwa yang terjadi di Rawa Gede waktu pada masa lampau. Kurang lebih seperti ini gambarannya. Oke, udah ada. Jadi teman-teman, di sini adalah para pengunjung yang berkunjung ke Taman Rawa Gede yang berada di Rawamerta.
Karawang. Beginilah gambar atau foto yang ada di sini. Di sini dan teman saya akan menjelaskan salah satu spot monumen di sini tentang Esa Hilang Dua Terbilang yang akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Bani. Esa hilang dua terbilang, artinya adalah hanya dua kemungkinan, satu saya kalah dan dua saya menang. Jadi kita akan menjelaskan salah satu peristiwa dari pembantaian tentara Belanda, yaitu bertepatan di daerah Rawagede. Dan kita tertarik banget untuk ngejelasin Adul dan Atung. Nah, jadi pada awalnya tentara Belanda itu sedang mencari Kapten Lukas yang menjadi komando dari pertahanan untuk negara Indonesia pada saat masa itu, khususnya di daerah Jawa Barat. Nah, jadi pada waktu itu ada informasi dari tentara dari salah satu mata-mata Ya, di Indonesia juga. Belanda yang mirisnya itu adalah merupakan warga Indonesia sendiri. Pada saat itu ada informasi bahwa katanya Kapten Lukas itu berada di daerah Karawang, Yang tepatnya bertepatan di di Rawagede, Rawagede ya. ini. Nah, pada saat itu padahal cuacanya itu di Karawang saat hujan deras. Dan warga Karawang sendiri, khususnya Rawagede, tidak menyangka bahwa komplotan Belanda atau tentara Belanda itu akan datang ke daerah Rawagede ini. Namun nyatanya tentara Belanda datang ke daerah Rawagede untuk mencari Kapten Lukas. Nah, gak lama kemudian tentara Belanda itu datang ke rumahnya Adul dan Atung. Tentara Belanda itu mengetuk pintu rumahnya Adul dan Atung, tetapi nggak ada yang buka sama sekali. Akhirnya rumahnya Adul dan Atung itu dibakar. Nah, jadi Adul dan Atung itu pergi ke arah utara dan ibu sama ayahnya ke arah selatan. Gak lama kemudian ayahnya itu tertembak di situ, tetapi ibunya tidak, karena emang tentara Belanda itu sedang mengincar laki-laki, apalagi di usia menuju dewasa itu emang lagi ya sengaja diincar-incarnya. Nah, gak lama kemudian tentara Belanda itu menemukan Adul dan Atung di sebuah sungai yang utara tersebut. dan banyak lagi orang-orang yang mengumpat Bersembunyi di ya sana. di sungai tersebut. Ketika Belanda mau menembak Adul dan Atung dan orang-orang yang bersembunyi di sana, ternyata mereka posisinya sedang berpelukan. Setelah ditembak, tidak lama kemudian setelah ditembak, kemudian Adul dan Atung Itu dan dibawa ya dibuang ke sungai dan hanyut begitu saja. Nah, dan setelah proses pembantaian yang di sungai tadi, sang ibu dari Adul dan Atung ini mencari keadaan anaknya tersebut, Adul dan Atung tersebut. Nah, yaitu ke daerah utara, tepatnya di sungai. Nah, tetapi ternyata Adul dan Atung 3 itu sampai 4 harian ya. Nah, Ya. ketemunya itu 5 hari, 5 hari kemudian. Bertepatan di hari Jumat itu. Nah, dan ternyata ibunya Adul ini menemukan keadaan Adul dan Atung ini sudah tidak bernyawa lagi, yang Dan tersangkut jasadnya, tersangkut ya di di ranting-ranting sungai dalam keadaan yang sedang berpelukan antara kedua kakak dan beradik ini. Nah, jadi di sini ada makamnya Adul dan di sebelah sana ada makamnya Atung, saudaranya Adul. Nah, jadi ini patung yang diabadikan di monumen ini, yaitu ini ibunya Adul dan Atung.